buka ya, kita nggak ada sesuatu yang perlu dirahasiakan di sini. Silakan Anda merekam. Ya, silakan ya. Jadi sudah mulai dengan direkam. Anda perhatikan topiknya memang yang tertulis TCA, siklus Krebs, citric acid cycle, itu hanya nama-nama, ya namanya sama saja tuh. Mau dikasih nama siklus asam sitrat, ya boleh. Mau dikasih nama tricarboxylic acid cycle, juga boleh. Mau Anda kasih nama siklus Krebs, sesuai dengan penemunya Hans Krebs, boleh. Jadi kita pakai judul yang namanya citric acid cycle. Sasbel ya Anda baca sendiri aja, yang Sasbel saya nggak perlu membacakan, tapi Anda memang harusnya mempelajari sesuatu itu tahu sasaran belajarnya itu apa, sehingga ketika disampaikan, dijelaskan, masih ada Sasbel yang poinnya Anda merasa sudah membaca, belum juga mengerti, boleh ditanya. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ya, ada glukosa ya di pojok. Memang sebagian besar makanan kita itu adalah karbohidrat. Nanti dalam saluran cerna harus dicerna dulu menjadi monosakarida. Lah monosakarida itu dibawa ke liver. Di dalam hati sebagian besar monosakarida itu bisa diubah dan diubah memang menjadi glukosa. Jadi hasil pencernaan karbohidrat mulai dari rongga mulut sampai ke intestin, saluran cerna, diserap, itu belum tentu glukosa. Bisa glukosa, bisa fruktosa, bisa manosa, pokoknya monosakarida. Itu bisa diserap. Nah, diserap dari saluran cerna berarti masuk ke aliran darah. Kalau itu sudah masuk ke aliran darah, bisa beredar ke seluruh tubuh. Ya, glukosa itu sudah siap pakai, bisa beredar sampai ke otak, sampai ke bagian perifer, ya ujung kaki, ujung jari tangan. Jadi glukosa ini suatu molekul yang siap dipakai, bisa beredar ke seluruh tubuh. Sebagian lagi, semua monosakarida, ya sebagian termasuk glukosa, itu akan menuju ke pusat metabolisme. Jadi semua nutrisi ya, nutrien istilahnya, nutrien yang sudah diserap oleh saluran cerna itu akan menuju ke liver sebagian. Nah, itu diproses di sana. Dan kita lihat dan kita juga ketahui bersama ada yang kita sebut glikolisis anaerob. Kalau anaerob berarti glukosa menjadi pirufat, nanti berlanjut ke terbentuknya asam laktat. Itu anaerob, terbentuk asam laktat. Tetapi kalau ini menuju ke dalam mitokondria, ya pirufat, nanti menuju ke mitokondria, terbentuk asetil-CoA, nanti ada kelanjutannya yang kita sebut siklus Krebs, itu adalah glikolisis yang aerob. Nah, ternyata siklus Krebs itu tidak harus dari glukosa saja, bisa juga dari asam lemak, ya. Jadi bisa dari lipid yang kita makan, asam lemak, bisa juga dari asam amino, ya. Ketogenik itu bisa masuk ke asetil-CoA. Nah, inilah perubahan awal untuk masuk ke siklus Krebs. Jadi kalau kita lihat masalah siklus asam sitrat adalah problem terbentuknya energi. Tujuan utama adalah terbentuknya ATP. ATP itu satuan untuk energi supaya kita bisa melakukan sesuatu. Banyak hal kita bisa berbuat kalau ada persediaan ATP.
ya. Anda butuh energi untuk bergerak, Anda butuh energi untuk reaksi enzim-enzim di dalam tubuh kita. Sebagian juga butuh ATP. Jadi prinsipnya ATP itu adalah satuan untuk energi. Jadi misalnya kalau kita menimbang sesuatu, satuannya adalah gram, miligram, kilogram. Kalau energi, ukuran dari energi itu adalah ATP. Nah, kita lihat glikolisis ketika masih di luar mitokondria. Ini ada gambar mitokondria di sini. Ya, tentu saja ini gambaran bukan histologi ya. Banyak gambaran-gambaran yang di biokimia itu tidak bisa dicari dengan preparat mikroskop. Bahkan mikroskop yang paling canggih yang Anda kenal dengan mikroskop elektron tidak bisa mencari gambar yang seperti ini. Ini adalah gambar yang dibuat oleh ahli biokimia. Ya, mereka sudah ada kesepakatan mitokondria bentuknya ya seperti ini. Jadi ketika di luar mitokondria, kalau kita sebut di luar mitokondria berarti di sitoplasma, ya. Jadi proses yang terjadi di sitosol, di sitoplasma, glikolisisnya adalah glikolisis anaerob. Kalau Anda sudah pernah membaca glikolisis yang anaerob juga terbentuk ATP, tetapi setiap molekul glukosa hanya 2 ATP. Itu sangat sedikit sekali yang bisa kita peroleh dari glikolisis anaerob. Maka ada kelanjutan yang seharusnya terjadi, ya. Jadi masuk ke dalam mitokondria, nanti di situ Anda lihat di tengah-tengah ini ada Krebs cycle. Inilah yang kita sebut siklus asam sitrat, ya. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini mulai dari molekul glukosa, ya. Glukosa itu digambarkan seperti ini juga ya, kembali ya. Jangan berharap lihat di mikroskop ya. Ini gambaran orang biokimia saja. Jumlah atom C-nya 6 ya, molekul glukosa. Anda perhatikan ya, ketika terbentuknya pirufat ya, terbentuk 2 molekul pirufat. Ini ada 2 pirufat di sini. Ini pirufat, atom C-nya 3, satu lagi pirufat dengan atom C-nya 3. Nah, ketika proses awal reaksi ini, proses awal justru membutuhkan ATP. Nah, perhatikan anak panah yang ada di sini. Perhatikan Anda anak panah yang di sini. Jadi kalau belum ada ATP, belum ada cadangan, belum ada modal untuk melakukan siklus ini juga tidak bisa terjadi. Jadi glikolisis anaerob ya membutuhkan glukosa, juga membutuhkan ATP. Jadi ada reaksi-reaksi kimia yang terjadi belum apa-apa sudah membutuhkan ATP supaya reaksi kimia ini bisa terjadi. Dan kita beruntung ketika ini berlanjut, nantinya akan terbentuk ATP. Jadi di sini reaksi yang di atas membutuhkan ATP, tapi reaksi selanjutnya terbentuknya ATP, ya. Jadi di sini terbentuk 2 ATP, di sini juga terbentuk 2 ATP, berarti terbentuk 4 ATP. Tetapi karena dia menggunakan sebelumnya 2 ATP, maka glikolisis anaerob, 1 molekul glukosa sampai terbentuknya pirufat, ya, neto yang diperoleh kita hanya dapat 2 ATP. Sebab ini adalah 4 dikurangi 2 ATP ya. Jadi inilah glikolisis anaerob. 1 molekul glukosa
terbentuk 2 molekul pirufat. Membutuhkan 2 ATP, produknya 4 ATP. Jadi bisa kita katakan setiap satu molekul glukosa pada glikolisis anaerob menghasilkan, ya, produknya adalah 2 molekul ATP. Nah, kita lihat di sini reaksi-reaksi ketika siklus Krebs berlangsung, ya. Ya, semestinya nanti kita akan lihat urutan-urutan ini, ya. Ini hanya urutan-urutan di mana terbentuknya ATP, ya. Jadi tabel 21 ini adalah langkah-langkah. Jadi bahasa Inggrisnya ATP generation steps. Langkah-langkah di mana terbentuknya ATP, ya. Jadi ketika nanti ada molekul yang kita sebut isositrat berubah menjadi alfa ketogultarat, ya, terbentuknya 2,5 ATP, ya. Kolom yang ini nggak usah dilihat lagi karena ini kolom ini adalah perhitungan zaman sebelumnya, old calculation, ya. Jadi kalkulasi yang sudah tidak berlaku, yang berlaku adalah yang ini. ATPs, jumlah molekul ATP yang terbentuk yang diakui sampai saat ini, new calculation, ya. Nah, ini kita lihat dulu siklus, ya, terbentuknya asetil-CoA mulai dari bisa karbohidrat, bisa trigliserid, bisa dari protein. Nah, ini makanan yang kita makan sehari-hari. Komposisi makanan kita selalu ada karbohidrat, ya, diwakilkan aja lah glikogen misalnya. Lemak yang kita makan sehari-hari. Protein yang kita makan. Nah, semua molekul-molekul ini bisa berlanjut terbentuknya asetil-CoA, ya. Jadi kita lihat itu ada glikolisis dari glukos, glikogen membentuk glukosa karena glikogen mengalami reaksi glikogenolisis glukosa, kemudian glikolisis anaerob terbentuk pirufat. Pirufat masuk ke mitokondria, terjadilah asetil-CoA. Lemak yang kita makan demikian juga free fatty acid, beta oxidation, terbentuk asetil-CoA. Protein juga sebagian akan menuju ke sini. Ya, jadi ini bukan satu-satunya panah, ya, masih ada panah-panah yang tidak tertulis di sini. Jadi kalau di sini ada terbentuk asam amino, tidak semua asam amino menuju ke asetil-CoA, tapi ada asam amino yang lain mempunyai fungsi-fungsi yang lain. Demikian juga glukosa tidak semua menuju ke asetil-CoA, tidak seperti itu. Tapi ini jalur yang mau menunjukkan dari mana sumber dari asetil-CoA yang nantinya sangat berperan untuk siklus asam sitrat dan terbentuknya molekul yang kita kenal dengan ATP. Dan Anda perhatikan selain ATP nanti juga di bawahnya ada tulisan CO2, ya. Jadi juga terbentuk CO2, ATP dan CO2. Ya. Saya bacakan dalam bahasa Inggris nggak apa-apa sebab ini Anda nanti bisa membaca pelan-pelan, diterjemahkan sendiri, Anda bisa mengerti, ya. Most of cells energy comes from oxidation of acetyl-CoA mitochondria. Ya, baca sendiri, nanti terjemahkan sendiri, ya. Glycolysis, oxidasis, sugar. Nah, kalau menggunakan istilah sugar, ini biasanya glukosa, ya. Tidak harus diterjemahkan dengan gula. Sebab kalau kita katakan gula, gula itu adalah
glukosa dan fruktosa. Tapi kalau dalam bahasa Inggris biasanya disebut sugar, ini glukosa ya. Ya, glycolysis oxidizes sugar to pyruvate which is converted to acetyl-CoA in mitochondria. Proteins and fatty acids are also broken down to yield acetyl-CoA. Acetyl units oxidize to carbon dioxide ya in mitochondria matrix by citric acid cycle ya, tricarboxylate acid cycle. Nah, di mana reaksi-reaksi itu nanti ada terbentuknya NADH dan FADH2 ya. Jadi ini mau menceritakan bahwa memang tubuh kita tuh butuh energi dan ada reaksi-reaksi di mana terbentuknya energi. Ya, mulai dengan pirufat. Selalu banyak membicarakan karbohidrat karena kalau kita berbicara tentang energi sejak SMP, SMA Anda sudah dijelaskan sumber energi ya, itu adalah dari karbohidrat. Kalau lemak itu cadangan energi. Protein semestinya bukan sumber energi, tetapi bisa ya ketika seseorang itu ya katakanlah kurang makan, ya puasa dalam jangka waktu yang lama, protein akhirnya juga dipakai untuk energi. Tetapi terus terang kalau protein dipakai untuk energi itu mahal ya. Jadi tubuh kita sudah ada usaha yang dipakai energi seharusnya memang karbohidrat. Karena memang sebagian besar yang kita makan itu menunya sebagian besar, lebih dari 60% adalah karbohidrat ya. Nah, Anda perhatikan di sini kalimatnya pyruvate produced from glycolysis must be decarboxylated to acetyl-CoA. Ya. Kenapa istilahnya decarboxylated? Jumlah atom C-nya berkurang ya. Jadi atom C-nya ini Anda perhatikan akan berkurang di sini. Jadi ini pirufat ya akan menjadi asetil-CoA. Tadi sudah saya katakan ketika satu molekul glukosa yang atom C-nya 6, dia akan menjadi 2 molekul pirufat, atom C-nya 3. Ya toh? Nah, ini nanti berkurang lagi jumlah atom C-nya. Nah, ya, jadi asetil-CoA. Jadi di sini intinya cuma 2 atom C, ini koenzim A nih ya. Ini bukan atom C, ini koenzim A. Jadi istilahnya decarboxylated to acetyl-CoA ya. Catalyzed by enzim pyruvate dehydrogenase kompleks. Enzim ini tidak disitosol. Ya, jadi memang reaksi siklus Krebs kelanjutannya tidak di sitosol, tidak di sitoplasma, tetapi di dalam mitokondria. Nah, jadi enzim ini adanya di dalam matriks mitokondria. Jadi bisa lihat ya, ini masuk ya, piruvatnya itu masuk ke dalam mitokondria, nanti dikatalisis oleh enzim yang ini, maka terbentuklah asetil koenzim A. Nah, ketika suatu reaksi biokimia berlangsung di dalam tubuh kita, selalu ada pengaturannya supaya tidak berkelebihan. Jadi ada di mana reaksi-reaksi penghambatan, ya. Jadi justru harus ada reaksi penghambatan, tujuannya apabila sudah terbentuk asetil-CoA, sudah terbentuk NADH, ini akan menghambat reaksi selanjutnya. Ya, reaksi terbentuknya asetil-CoA
Setelah ini terbentuk akan menghambat reaksi yang sebelumnya. Nah, ini reaksi ini akan dihambat ya. Reaksi ini akan dihambat apabila sudah terbentuk asetil-CoA dan terbentuknya NADH. Reaksi itu dihambat. Tetapi reaksi itu justru akan distimulasi. Ya, reaksi itu justru akan distimulasi apabila asetil-CoA-nya belum banyak, tetapi yang banyak justru NAD dan koenzim A ini senyawa yang justru menstimulasi, menginduksi, ya, mempercepat kerja enzim. Ya. Kemudian pengaturan reaksi yang tadi itu, ya, apakah reaksi ini akan berlangsung segera atau dihambat, akan dipicu. Ya, bahasa Inggris kita pakai istilahnya bisa distimulasi, dipicu, diinduksi. Ya, mau Anda pakai istilahnya dirangsang, ya boleh. Jadi prinsipnya ketika ATP sudah banyak, juga dihambat. Sebab kalau ATP sudah banyak, kita akan berusaha menghambat reaksi yang di sini. Demikian juga ketika asetil-CoA sudah banyak, reaksi ke sini adalah dihambat. Jadi istilahnya inhibition, ya, penghambatan oleh produk yang sudah terbentuk. Ya, kalau masih ingat kuliah enzim ya. Kalau kita lihat kuliah enzim, berarti ini adalah substratnya ya. Ini substrat, ini ada enzim, kemudian enzim berikatan dengan substrat, dan setelah itu akan terbentuk yang kita sebut produk. Nah, di dalam tubuh kita ada suatu reaksi yang kita kenal dengan penghambatan oleh produk yang terbentuk. Jadi bahasa Inggrisnya inhibition by product. Begitu asetil-CoA sudah banyak, energi sudah banyak, begitu NADH sudah banyak, reaksi yang dari sini ke asetil-CoA akan dihambat. Ya. Jadi penghambatan bisa oleh NADH, asetil-CoA, penghambatan juga oleh ATP yang sudah banyak terbentuk ya. Kebalikannya akan terjadi stimulasi ya, akan diinduksi, akan dipicu ya, kalau yang meningkat adalah molekul yang ini ya, atau AMP ini akan menstimulasi. Nah, jadi di sini kita lihat enzim yang tadi kan namanya pyruvate dehydrogenase kompleks. Nama enzim yang tadi warnanya ya biru, molekulnya agak besar digambarkan bulat-bulat biru tadi. Nah, itu enzimnya adalah piruvate dehydrogenase kompleks. Sekali lagi kalau saya mau mengingatkan ya, gambaran yang seperti ini tidak ada di mikroskop ya, adanya oleh orang-orang biokimia yang membuat gambaran seperti ini. Nah, jadi ini adalah gambaran enzim yang kita kenal dengan tadi piruvate dehydrogenase kompleks. Nah, enzim ini bisa dihambat oleh molekul ini NADH asetil-CoA ya. Ini terjadi stimulasi. Di sini ATP kalau sudah banyak terjadi penghambatan ya. Ya, glukosa glikolisis anaerob terbentuk piruvat. Ya, kemudian dari piruvat menuju ke asetil-CoA. Dan Anda perhatikan ya, kalau ini reaksi bolak-balik, kalau yang di bawah ini bukan reaksi bolak-balik lagi. Jadi reaksi-reaksi biokimia yang kita pelajari, tidak semua reaksinya satu arah. Ada yang dua arah. Di sini masih bisa dua arah, tapi di sini hanya satu arah. Ya, jadi tidak semua reaksinya dua arah, tapi ada reaksi yang cuman satu arah.
Ya, jadi kalau Anda perhatikan di sini lipid asetil-CoA ini ada dua arah, tapi antara asetil-CoA ke CO2 ini hanya satu arah. Jadi jangan berharap dari dalam tubuh kita, dari molekul CO2 bisa berubah jadi asetil-CoA, itu tidak bisa. Yang bisa adalah yang benar-benar yang sudah dituliskan dua arah ini bisa terjadi. Tapi kalau ini tertulis satu arah, ya memang terbentuk CO2, kemudian CO2 ini nantinya harus kita buang lewat pernapasan ya. Iya, jadi setelah asetil-CoA terbentuk, Anda lihat untuk terbentuknya sitrat. Tadi kan saya kasih nama siklus asam sitrat ya. Dalam bahasa Inggris sudah disebutkan citric acid cycle. Karena memang setelah asetil-CoA akan terbentuk suatu molekul yang namanya sitrat. Tetapi untuk terbentuk molekul sitrat ini dan akan selanjutnya terjadi suatu siklus yang kita kenal citric acid cycle ini, nah asetil-CoA ini harus ada reaksi dengan oksaloasetat. Jadi nanti kalau Anda baca, ini reaksi penggabungan nih. Ini atom C-nya 2, ya, asetil-CoA, ini atom C-nya 4. Nah, ini reaksi penggabungan, terbentuklah sitrat yang atom C-nya 6. Jadi sitrat itu mestinya reaksi penggabungan saja dari antara asetil-CoA dengan oksaloasetat. Kita lihat ya. Ya, ada reaksi terbentuknya NADH. Dan ada reaksi terbentuknya CO2. Ini juga reaksi di mana terbentuk NADH. Jadi kalau Anda membaca ya, isositrat ya, ketika dia diubah menjadi alfa ketoglutarat, terbentuk NADH dan terbentuk CO2. Nah, ketika reaksi berikutnya alfa ketoglutarat oleh enzim yang ada terbentuklah molekul suksinil-CoA. Nah, ketika itu terbentuk lagi NADH dan juga terbentuk CO2. Ya. Nah, di sini berbeda ya. Ketika suksinil-CoA menjadi suksinat, yang terbentuk adalah GTP ya. Nah, di sini tidak terbentuk NADH, tidak terbentuk CO2, tetapi yang terbentuk adalah GTP. Ada lagi yang berbeda di sini, ketika setelah suksinat terbentuk, suksinat akan diubah menjadi fumarat. Nah, ketika suksinat menjadi fumarat, terbentuk molekul FADH2. Coba perhatikan baik-baik ya, berbeda dengan NADH, berbeda ya, tapi yang terbentuk adalah FADH2 ya. Sebentar, ini ada sedikit perbedaan lagi. Di mana kalau di sini terbentuk CO2 dan NADH. Di sini juga terbentuk CO2 dan NADH, tetapi pada reaksi yang ini, ya Anda perhatikan ada molekul malat ya. Molekul malat ini diubah menjadi oksaloasetat, terbentuk NADH, tetapi tidak terbentuk CO2. Ya. Jadi di sini kalau Anda perhatikan ya, dari jumlah atom C Anda bisa tahu ini 6 ya. Kalau ini 6 gabungan dari mana? Ini 2 atom C, ini ada 4 atom C. Ketika mereka bergabung terbentuk
molekul sitrat yang 6 atom C-nya, ya. Ini masih 6 karena tidak ada pengurangan atom C, tetapi begitu terbentuk alfa ketoglutarat, atom C-nya pasti berkurang toh karena CO2 terbentuk. Berarti atom C-nya di sini mulai jadi 4. 5 ya. Ini 6, berarti di sini 5 atom C-nya. Ini berkurang lagi karena terbentuk CO2 lagi. Terbentuk CO2 lagi maka jumlah atom C-nya 4, ya. Nah, atom C-nya 4, ini juga atom C-nya 4, ini atom C-nya 4, ini juga atom C-nya 4. Jadi terbentuknya CO2 hanya 2 kali di sini. Ketika isositrat menjadi alfa ketoglutarat dan ketika alfa ketoglutarat menjadi suksinil-CoA. Ini terbentuk CO2. Sedangkan reaksi yang selanjutnya walaupun terbentuk NADH, ini di sini tidak terbentuk CO2. Kalau ini Anda sekedar boleh lihat, tidak usah dihafal yang slide yang ini ya. Slide ini nggak usah dihafal, terutama Anda perhatikan berapa kali saya katakan walaupun Anda belajarnya biokimia, struktur-struktur kimia ini nggak usah diingat. Ya, mau jumlah atom C-nya di sini ya sebelumnya 6, di sini berubah nanti menjadi ya di sini mulai alfa ketoglutarat atom C-nya 5, nggak usah. Anda tidak usah mempelajari struktur kimia digambarkan seperti ini, enggak perlu ya. Ya, jadi slide ini adalah siklus asam sitrat mau menunjukkan ya. Tanda panah ini Anda lihat ada siklus di sini ya, ada struktur kimianya, ada nama enzim-enzimnya. Ya, tapi di sini nggak perlu Anda mempelajari secara khusus. Sebab enzim-enzimnya juga tidak sulit untuk ya istilahnya diperkirakan nama enzimnya kalau nanti ujiannya bersifat pilihan A, B, C, D, E ya toh. Seperti ini Anda nanti misalnya dari fumarat ya, dari molekul yang sangat tulisannya kecil nih fumarat menjadi malat, maka enzimnya fumarase. Kan ingatnya gampang walaupun Anda tidak pernah menghafal, Anda bisa mengingatnya. Nah, ketika malat menjadi oksaloasetat, nama enzimnya adalah malat dehidrogenase ya. Karena ujiannya bersifat pilihan A, B, C, D, E, Anda bisa memperkirakan saja, nggak perlu dihafal. Demikian juga ketika ada reaksi untuk terbentuknya sitrat, maka istilah enzimnya adalah sitrat sintase. Jadi nggak perlu dihafal, nggak apa-apa. Cuman yang berbedanya adalah enzim yang di sini aja. Ya, ini ada namanya akonitase ya. Ada namanya akonitase. Ini aja yang berbeda ya. Sebab dari sitrat menjadi ya cis akonitat menjadi isositrat, enzimnya akonitase. Sedangkan enzim yang lain termasuk hal yang mudah untuk dihafal karena ada pengulangan nama saja. Ya, jadi tadi sudah terbentuk asetil-CoA. Asetil-CoA itu akan menggabungkan diri dengan oksaloasetat, terbentuklah sitrat. Ya. Nah, terbentuknya sitrat, maka enzimnya disebut sitrat sintase. Sintase itu mensintesis ya, enzim yang mensintesis. Terbentuknya sitrat ya, sitrat sintase ya. Ya, kembali reaksi-reaksi dalam siklus Krebs itu sebagian besar bisa dihambat apabila sudah terbentuk molekul ATP ya. Ketika isositrat sudah terbentuk, reaksinya akan berlanjut ke terbentuknya alfa ketoglutarat. Ya, seperti tadi saya katakan nama enzim nggak perlu dihafal karena
Ya, pilihan toh ABCDE muncul enzimnya isositrat dehidrogenase. Jadi otomatis Anda sudah tahu, oh ini enzimnya pilihannya adalah isositrat dehidrogenase. Penghambanya ya juga nggak perlu begitu ya dihafal, karena begitu terbentuk ATP, terbentuk NADH, ini biasanya menghambat siklus reaksi-reaksi di dalam asam sitrat. Ya, yang menstimulasi kembali sama ada ADP, ADP dan NAD ya. Sekarang kita lihat setelah alfa ketogultarat akan terbentuk succinyl-CoA. Nah, ini kembali saya ingatkan, nggak perlu dihafal nama enzim, sebab enzimnya itu memiliki nama ini alfa ketogultarat, tinggal dinambah alfa ketogultarat dehidrogenase ya. Lah, terbentuknya itu kembali saya katakan kalau molekul ini sudah terbentuk, ini bisa menghambat reaksi yang di sini. Nah, maka dikatakan inhibited. Nah, maka reaksi dari produk yang sudah terbentuk ini akan menghambat reaksi di sini. Ya, succinyl-CoA, NADH ini akan menghambat reaksi yang di sini. Overview, glycolysis produces pyruvate by oxidation of glucose. The pyruvate is then oxidized to acetyl-CoA in the mitochondria. Pengulangan aja ya. Acetyl-CoA units are oxidized to carbon dioksida. Hati-hati Anda perhatikan di sini, berarti molekul CO2 tidak sekedar kita hirup dari udara. Tapi justru CO2 itu dikeluarkan lewat paru-paru ya. Jadi kandungan CO2 dalam darah yang menuju ke paru-paru ya, setelah sampai di paru-paru CO2-nya justru dikeluarkan. Kalau ini tidak dikeluarkan, ini nantinya menjadi molekul yang toksik ya. Jadi kita tidak boleh kelebihan CO2. CO2 harus keluar. Setiap kali kita bernafas, betul kita menghirup oksigen karena kita butuh oksigen. Tetapi ketika ekspirasi, ketika kita sudah menghirup, kita mengeluarkan napas, ketika itu CO2 juga ikut keluar ya dari paru-paru, alveoli ya. Nanti CO2 keluar menuju ke udara pernafasan, keluar ya. Nah, di sini Anda perhatikan ini pengulangan aja sih. Jadi ada glikolisis, pirufat, asetil-CoA, siklus Krebs, dan ada terbentuknya NADH, ada yang terbentuknya FADH. Kemudian ada reaksi. Ya, di sini memang kita tidak berbicara secara panjang lebar, sebab ya ini tujuannya hanya reaksi kelanjutan ya, reaksi kelanjutan dari siklus Krebs saja. Jadi kita tidak berbicara secara panjang lebar. Asal reaksi di sini berlangsung dengan baik, dia akan berlanjut ke di sini yang kita sebut rantai pernafasan, reaksi oxidative phosphorylation. Ya, ini yang reaksi yang kita tadi sebut rantai pernafasan, tetapi ini kita tidak perlu berbicara banyak di sini. Nah, yang penting kita pedulikan adalah adanya penghambatan, ya, adanya inhibitor-inhibitor itu. Sebab kalau adanya inhibitor-inhibitor ini, ya, Anda perhatikan di sini, kalau adanya inhibitor-inhibitor, maka ATP yang terbentuk tidak bisa maksimal. Anda harus peduli ya, ATP yang terbentuk harusnya bisa mencapai di sini 34. Tulisannya kecil tetapi ini sangat penting. Ya, jadi secara keseluruhan ATP-nya bisa 36. Tadi kan glikolisis ini 2 ATP. Nah, di sini bisa 34, berarti secara keseluruhan
reaksi di sini 36 ATP. Jauh lebih banyak, ya, bukan sekedar 200%, 300%, 400%, tidak sekedar itu. Tetapi kalau ini 36 ATP, 2 plus 34 berarti 36 ATP, berarti 18 kali lipat, ya. 18 kali lipat ATP yang terbentuk dibandingkan kalau ada penghambatan, kalau ada racun yang mengakibatkan kerusakan di sini. Maka kalau ATP di sini terbentuknya sangat kurang, termasuk terjadinya kesulitan bernafas. Ya, setiap kali kita bernafas, kita harus menggerakkan otot dinding dada, sehingga kalau kita sudah tidak mampu bernafas dengan baik, orang itu keracunan bisa sampai mengakibatkan kematian. Nah, ada yang kita kenal dengan senyawa-senyawa yang sifatnya sebagai racun. Ya. Ya, jadi kalau saya pedulinya nama-nama racunnya aja, ya. Apakah dia itu blokasi, ya, penghambatannya di mana, ya. Penghambatannya bisa di sini, tetapi ada yang disebut kompleks 2, kompleks 1, 3, 4, tapi yang paling perlu Anda ingat hanya nama-nama ini senyawa yang beracun. Jadi kalau ada senyawa-senyawa ini masuk dalam tubuh kita, jumlah ATP yang terbentuk sangat kurang. Hal pertama yang sangat menjadi perhatian kita, kegagalan untuk bernafas. Otot-otot dinding dadanya tidak mampu untuk bergerak dengan baik. Sehingga terjadi kegagalan bernafas dan orang itu bisa mati lemas. Nah, jadi sianida, ya, ini racun yang Anda sudah pernah dengar dipakai, bisa sampai membunuh manusia, ya, racun sianida. Nah, ini juga termasuk racun yang ada di dalam singkong. Tahu ya, ubi singkong ya. Kalau tidak direbus, kalau tidak dipanaskan, ini senyawa yang beracun ya bagi manusia. Jadi kalau Anda makan singkong boleh asal sudah dimasak, sudah direbus, digoreng boleh ya. Diproses itu sudah tidak ada lagi racunnya. Dan kemudian ini tadi saya katakan CO2 kalau banyak beracun. Ya, CO2 juga kalau banyak beracun. Kemudian ada yang lebih kandungan racunnya ini, kualitas racunnya itu lebih tinggi kalau karbon monoksida ya. Nah, ini termasuk asap-asap kendaraan bermotor ya. Jadi hati-hati dengan asap-asap kendaraan bermotor. Ya, asap dari bis kota juga lah ya, yang hitam tebal itu, diantaranya ada karbon monoksida. Itu asap yang beracun. Ya, kemudian ada senyawa kimia lain ya. Ya, rotenon, ada yang namanya amital, ada namanya antimisin. Nah, ini semua senyawa-senyawa yang menghambat ya. Di sini dikasih tanda silang. Jadi mengakibatkan terbentuknya ATP sangat sedikit. Nah, jadi ada lagi suatu senyawa lagi yang kita kenal 2,4-dinitrofenol. Ya, jadi ini juga termasuk senyawa beracun ya. Inhibitors of ATP synthesis. Ini senyawa beracun 2,4-dinitrofenol. Nah, sekarang kita ini pengulangan aja ya. Ini pengulangan. Ada suatu integrasi ya, jalur metabolisme yang kita sebutnya major ya. Karena melibatkan karbohidrat, fatty acid, ya, asam amino. Jadi jalur utama dari metabolisme di dalam tubuh kita yang kita sebut major metabolic pathways itu melibatkan karbohidrat,
lemak, ya asam lemak, kemudian asam amino yang berasal dari protein, ya. Nah, kalau karbohidrat kita sudah tahu lewat pirufat terbentuk asetil-CoA, nanti selanjutnya citric acid cycle, ya. Sedangkan asam lemak ini lewat beta oksidasi, ya. Jadi kalau kita ada mata kuliah tersendiri nanti tentang metabolisme lipid, ya. Ada suatu kuliah tertentu yang menjelaskan tentang beta oksidasi. Ini yang menjelaskan terbentuknya ATP dari asam lemak. Tapi kalau Anda perhatikan, setelah beta oksidasi terbentuk juga asetil-CoA, nanti akan masuk ke siklus Krebs. Asam amino dikelompokkan sebagai asam amino glukogenik. Ya, ini nanti setelah transaminasi ada reaksinya, dia masuk ke senyawa siklus Krebs. Kemudian kalau asam amino yang kita sebut ketogenik bisa langsung diubah menjadi asetil-CoA. Nah, kalau kita berbicara tentang siklus Krebs, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, katabolik dan anabolik. Jadi reaksi katabolik bisa, anabolik juga bisa. Maka istilahnya amfibolik, ya. Nah, kenapa kita sebut anabolik? Ketika oksaloasetat tadi, ya, oksaloasetat bisa diubah menjadi aspartat. Kita tahu ini asam amino yang bisa nantinya dipakai ya bersama asam amino yang lain terbentuk protein. Maka ini reaksinya anabolik. Demikian juga ketika alfa ketogultarat nanti ini bisa diubah menjadi glutamat. Succinyl CoA bisa untuk sintesis HEM. Kemudian sitrat, ya sitrat yang dari mitokondria. Ini kalau kelebihan sitrat ini bisa menuju ke sitosol, sitoplasma. Dan ketika di sitoplasma, sitrat ini diubah menjadi asetil-CoA. Dan kalau di sitoplasma, ini asetil-CoA-nya itu adalah untuk pembentukan asam lemak. Ya, jadi kalau di sitoplasma ini bukan ke siklus Krebs, tapi ini kalau di sitoplasma asetil-CoA-nya untuk pembentukan asam lemak. Nah, disinilah kita sebut istilahnya reaksi-reaksinya bersifatnya anabolik. Nah, kalau kita perhatikan ketika tadi asetil-CoA sudah terbentuk ya. Setelah asetil-CoA terbentuk, dia akan menggabungkan diri dengan oksaloasetat terbentuk sitrat. Berarti ada reaksi-reaksi yang menghasilkan oksaloasetat. Kalau tidak ada reaksi yang menghasilkan oksaloasetat, ini akan terpakai terus dan habis. Maka ada reaksi yang menghasilkan oksaloasetat supaya siklus itu bisa berlangsung. Ini yang kita pakai istilahnya reaksi anaplerotik. Ini hanya istilah saja. Anaplerotik berarti dia menyediakan senyawa oksaloasetat yang ini nantinya dipakai untuk terbentuknya asam sitrat, ya toh? Oksaloasetat dengan asetil-CoA kan terbentuk asam sitrat. Ini dipakai. Karena ini dipakai harus ada reaksi yang kita sebut anaplerotik di mana reaksi terbentuknya oksaloasetat. Ternyata sudah diketahui oksaloasetat ini bisa dibentuk dari pirufat. Tadi kita kalau masih ingat Anda kuliah slide-slide yang masih awal, pirufat itu kan sebagian besar menjadi asetil-CoA. Enzimnya adalah pirufat dehidrogenase kompleks. Tetapi setelah asetil-CoA terbentuk, reaksi itu dihambat. Nah, ketika reaksi itu dihambat, reaksi ini berlangsung. Reaksi ini berlangsung,
oleh adanya enzim yang berbeda ya. Perhatikan nama enzimnya sudah berbeda ya. Ini bukan lagi pirufat dehidrogenase kompleks. Ini pirufat karboksilase. Nah, ketika asetil-CoA itu sudah terbentuk banyak, reaksi ini berlangsung karena dibutuhkan oksaloasetat. Nah, jadi memang dalam tubuh kita ada pengaturan yang seperti ini. Jadi ini termasuk homeostasis. Ketika asetil-CoA sudah banyak, pirufat tidak lagi untuk pembentukan asetil-CoA, tapi pirufat dipakai untuk terbentuknya oksaloasetat. Kemudian tadi saya sebut ada beberapa asam amino. Asam amino itu bisa juga diubah menjadi alfa ketoglutarat ya. Jadi glutamat menjadi alfa ketoglutarat, sedangkan aspartat ini asam amino, aspartat diubah menjadi oksaloasetat. Jadi ada senyawa-senyawa dalam siklus Krebs bisa disediakan oleh suatu reaksi secara umum. Secara umum reaksi itu kita sebut reaksi yang menyediakan. Bahasa Latinnya reaksi anaplerotik. Reaksi yang menyediakan. Dia menyediakan oksaloasetat, dia menyediakan alfa ketoglutarat, reaksi yang menyediakan oksaloasetat. Ini adalah reaksi-reaksi yang kita sebut anaplerotik. Ya. Nah, di sini pengulangan aja sih. Asetil-CoA ya bisa untuk terbentuknya asam lemak, asetil-CoA juga bisa untuk terbentuknya sitrat, dan untuk terbentuknya sitrat butuh oksaloasetat. Nah, kalau ini berlebihan bisa untuk terbentuk aspartat. Demikian juga kalau ini berlebihan, sebagian ini akan dipakai untuk gluconeogenesis. Ya, kalau suksinil CoA ini bisa untuk pembentuknya HEM ya. Nah, itulah siklus asam sitrat ini kita sebut bisa anabolik, bisa juga katabolik ya. Ini Anda perhatikan asam-asam amino yang terlibat di sini. Triptofan, alanin bisa terbentuk pirufat ya. Asam amino aspartat bisa untuk terbentuknya oksaloasetat. Fenilalanin bisa untuk terbentuknya fumarat. Jadi asam-asam amino ini bisa berperan ya dalam siklus asam sitrat, bisa berperan ya. Ini kalau Anda perhatikan enzim yang tadi ya yang dibutuhkan ketika pirufat menjadi asetil-CoA. Ketika glikolisis anaerob sudah berlangsung, pirufat sudah terbentuk, pirufat ini masuk ke mitokondria, dia akan diubah menjadi asetil-CoA. Membutuhkan enzim pirufat dehidrogenase. Nah, kalau ada gangguan pada enzim ini, maka reaksi di sini terganggu. Kalau reaksi ini terganggu, resikonya pirufat tidak menjadi asetil-CoA. Kalau Anda pelajari lebih lanjut, pirufat glikolisis anaerob, pirufat ini akan berubah menjadi asam laktat. Nah, pirufat menjadi asam laktat berarti terjadi peningkatan senyawa asam laktat. Karena asam laktat itu senyawa yang asam, maka keadaannya kita sebut laktik ya, lactic acidosis. Nah, kalau ini sudah keadaan demikian nanti akan terjadi gangguan terhadap persyarafan, maka disebut neurological disorders. Jadi neurological disorders ini diakibatkan oleh lactic acidosis. Dan kemudian Anda juga kalau mempelajari tentang fatty acyl-CoA, ini nanti akan berlangsung di sini ya. Terbentuknya
asam lemak asetil-CoA, enzimnya ini, kalau ada gangguan pada enzim ini akan terbentuk juga keadaan-keadaan yang kita sebut, ini keadaan yang tidak normal ya, yang tidak dikehendaki, abnormalities, keadaan yang tidak dikehendaki. Ya, bisa terjadi asidosis, hipoglikemia, ya. Kemudian ada, tadi sudah saya katakan reaksi anaplerotik, membutuhkan pirufat menjadi oksaloasetat. Ya, kalau reaksi ini tidak berlangsung, maka di sini juga reaksi siklus asam sitrat itu terhambat karena persediaan oksaloasetatnya berkurang, maka kalau oksaloasetat berkurang, berarti asetil-CoA tidak bisa menggabung dengan oksaloasetat, tidak bisa terbentuknya sitrat, tidak bisa berlanjut ke siklus asam sitrat. Maka piruvatnya itu nanti mengakibatkan terbentuknya lagi asam laktat, lactic acidosis. Dan gangguannya tentu ini piruvat karboksilase nama enzimnya ya. Nah, sekarang ada senyawa-senyawa yang sudah diketahui. Beruntung di senyawa ini adalah dari tumbuhan yang tidak ada di Indonesia. Ya, ditemukan di luar negeri ada tumbuhan yang di dalamnya ada kandungan yang kita sebut fluoroasetat. Ya, ini senyawa yang beracun. Jadi perhatikan sesuatu yang berasal dari tanaman, sesuatu yang dari herbal, ya, yang biasa kita sebut istilahnya jamu, ya. Kalau herbal, jamu, sesuatu yang berasal dari tumbuhan, tidak berarti aman. Kalau yang sudah biasa dikonsumsi itu aman, tetapi ada sebagian yang memang racun bagi tubuh kita. Contohnya ini fluoroasetat. Kemudian ada lagi ini arsen ya. Jadi kalau Anda pedulikan orang-orang pekerja bangunan yang menggunakan cat ya, cat untuk ya kayu, cat untuk besi, ya itu mengandung senyawa arsen. Arsen ini juga racun untuk ganggu enzim ini ya. Alfa-ketoglutarat dehidrogenase menjadi tidak bisa bekerja apabila ada racun yang kita kenal dengan arsen ya. Kemudian ada senyawa lain yang juga bersifat sebagai racun yang kita kenal dengan malonat. Nah, ini racun-racun yang perlu kita pedulikan, ini mengganggu siklus asam sitrat. Contoh soal saya tidak membahas di sini karena ini tidak perlu Anda ya. Otomatis kalau Anda sudah mempelajari slide-slide sebelumnya ya, slide-slide sebelumnya kalau Anda sudah mempelajari, otomatis Anda bisa menjawab soal-soal yang sudah diberikan karena memang soal-soal ini ya biasanya sudah ada dikeluarkan tahun-tahun sebelumnya, tidak akan kita bahas lagi dan jawabannya sudah ada di slide-slide sebelumnya. Ya, saya rasa kuliah saya sampai di sini. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan. Tapi kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, berarti kuliah saya sampai di sini saja. Saya kasih waktu 1-2 menit, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, dokter. Iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Sepertinya tidak ada, dokter. Ya, nggak apa-apa. Kalau Anda menganggap sudah cukup, tetapi kalau saya mau menambahkan sedikit berdasarkan
Ya, kadang kita bercerita tentang produk-produk yang ada di supermarket, minuman berenergi, ya. Jadi kalau Anda ya melihat contoh-contoh ya sudah disebutkan di supermarket, saya sengaja tidak mau menyebutkan namanya, tetapi mereka mengatakan minuman berenergi. Betul atau tidak? Kalau kita lihat dari komposisi-komposisinya, memang itu membantu supaya siklus asam sitrat itu bisa berlangsung dengan baik. Jadi misalnya vitamin B1, kemudian berbagai macam vitamin B yang lain yang manfaatnya adalah sebagai koenzim, ya, membantu reaksi yang ada dalam siklus asam sitrat. Cuman semestinya kalau makanan kita sudah cukup, nutrisinya sudah cukup, kita tidak membutuhkan minuman-minuman yang seperti itu lagi, ya. Demikian juga misalnya ada minuman beroksigen. Sebab kita ketahui yang namanya siklus Krebs kelanjutannya adalah siklus yang membutuhkan oksigen. Berarti kalau dia kekurangan oksigen, dia akan lemas. Contoh yang paling sederhana ini, kita sekarang berada dalam suasana pandemi di mana virus corona, COVID-19, itu menyerangnya kemana? Yang diserang adalah paru-paru, sehingga seseorang itu kekurangan oksigen. Kerusakan dari paru-paru mengakibatkan orang itu kerusakan oksigen. Nah, di situ kita harus ingat kembali, oksigen yang bisa masuk ke dalam tubuh kita bukan lewat cairan. Kita bukan ikan yang punya insang. Oksigen itu masuk lewat cairan kalau itu ikan. Manusia nggak bisa. Cairan itu masuk lewat cairan beroksigen, itu tidak bisa. Mau nggak mau, oksigen yang kita peroleh itu harus lewat paru-paru. Ya, makanya ada selang oksigen di mana kita dihubungkan pada penderita itu istilahnya udara yang kandungan oksigennya lebih tinggi. Dan itu menuju kemana? Ke paru-paru. Nggak bisa lewat cairan yang kita minum. Ya, jadi kalau ada air minum yang disebut beroksigen, Anda tidak perlu ikut-ikutan membeli, sebab yang pertama memang itu harganya akan jauh lebih mahal. Oke, sudah cukup ya. Silakan Anda sudah boleh leave dari ruangan ini dan kuliah ini saya anggap sudah selesai ya. Terima kasih banyak dokter.